Oke, halo kawan-kawan semua, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Baca Komunitas. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang saya rasa banyak pengalamannya ya mengenai pembangunan berkelanjutan. Beliau juga lulusan dari University Queensland ya, Queensland. dan fokus di studi pembangunan ya. Nah, narasumber kita ini saya rasa cukup berpengalaman mengenai riset-riset tentang pembangunan dan korelasi antara lingkungan dan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Kita perkenalkan dan kita sambut dengan sangat meriah. Perkenalkan, nama ini bisa dipanggil Bung Rifki atau Mas Rifki nih? Sepertinya kalau Bung kan terlalu keren ya. Oh ya. Ada nama Bung Karno, Bung Hatta. Kayaknya mungkin Mas aja Mas ya biasa Rifki ya. aja ya, oke. Ya, ini Mas Rifki ini memang konsen ya di bidang pembangunan berkelanjutan dan juga hari ini kita akan membahas tentang lingkungan, agama, dan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Jadi untuk lebih lanjut, saya akan membukanya dengan beberapa pengantar terkait fenomena-fenomena yang hari ini terjadi antara agama itu sendiri. Bagaimana agama melihat bahwa hari ini terjadi krisis lingkungan yang masif di beberapa sektor, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Khususnya di belahan dunia yang hari ini terjadi kerusakan lingkungan yang masif sehingga terjadi perubahan iklim yang cukup masif di dunia. Nah, menurut Kak Rifki nih, bagaimana Kak Rifki melihat bahwa hari ini kerusakan lingkungan itu justru disebabkan oleh orang-orang yang beragama dalam hal ini? Apakah agama itu memiliki korelasi kehancuran terhadap lingkungan itu sendiri sehingga dia mampu membuat bahwa aktor-aktor ini dia paham agama tapi dia tetap merusak? Itu gimana nih pandangannya Mas Rifki melihat itu? Oke. Mungkin pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa apakah agama itu, kita harus bertanya dulu, apakah sebenarnya agama itu merusak lingkungan? Oke, benar. Apakah agama itu merusak lingkungan? Yang kedua adalah apakah kerusakan yang lingkungan yang terjadi itu bisa kita generalisir bahwa orang-orang yang melakukannya adalah orang yang beragama? Iya, benar. Nah, itu juga pertanyaan kedua. Okay. Kenapa saya mengajukan dua pertanyaan ini? Karena tentunya hal terpenting yang harus kita hindari adalah kita melakukan namanya overgeneralisasi. Kita mungkin tidak bisa mengeneralisir sesuatu ya. Jangan-jangan mungkin di suatu daerah ada orang beragama mungkin yang merusak lingkungan ya. Tetapi di daerah lainnya ada orang yang sangat-sangat taat dalam menjalankan agamanya ya. Karena dalam setiap agama saya melihat bahwa agama itu punya peranan yang sangat sentral ya dalam ajaran-ajarannya, mengajarkan umat ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan salah satunya adalah bagaimana mereka melakukan kebaikan terhadap bumi, entah itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya. Jadi saya merasa bahwa saya nggak bisa mengeneralisir ya. Cuman kalau mungkin itu ada beberapa orang yang mengaku beragama merusak lingkungan, sebenarnya mereka nggak beragama ya, karena nggak menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Oke, itu mungkin. Lantas bagaimana Mas Rifki melihat apakah gerakan-gerakan yang dianggap beragama tadi itu sudah masif di kalangan ini dalam mengkampanyekan tentang bagaimana menjaga bumi terhadap kerusakan lingkungan itu sendiri? Gimana nih? Saya rasa trennya sekarang ini gerakan-gerakan lingkungan itu mulai digaungkan oleh kelompok-kelompok agamawan. Nah, kalau di konteks Indonesia sendiri, misalnya kita lihat bagaimana sebenarnya orang-orang yang kelompok agama seperti, kalau di Kristen ada namanya Kristen Hijau, kalau di Islam sendiri kan ada organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah ya, punya lembaga yang namanya KHM. Benar. Kemudian ada Hijau Muhammadiyah ya. Kemudian ada juga saya rasa MDC ya banyak, MDMC Muhammadiyah juga bagian daripada bagaimana mereka melakukan respon terhadap
perubahan iklim sendiri kan. Karena itu sebenarnya yang mereka respon adalah natural disaster, apa namanya itu kerusakan itu ya. lingkungan yang menanggulangi kerusakan itu, menanggulangi kerusakan itu. Dan mungkin kalau kita bisa bahasa kerennya, mereka melakukan namanya climate adaptation ya. Mereka bagaimana melakukan adaptasi ketika terjadi sesuatu, mereka langsung hadir di sana ya. Itu sih yang jadi udah ada tren masifnya. Bahkan di Amerika sendiri misalnya nih. Ada sebuah masjid yang dimana masjid itu mengajarkan bagaimana sebenarnya kita menjalankan syariat agama, tetapi yang ekologis. Misalnya di sebuah masjid di sana diajarkan bagaimana menggunakan air yang sedikit, karena sebenarnya kan kalau dalam ajaran Rasulullah sendiri, beliau berwudu dengan air yang sangat-sangat minim ya. Tapi sesuai dengan syariat ya, minim dan sesuai dengan syariat. Dan kemudian selain itu beliau di sana juga air yang bekas wudu itu dipakai lagi entah untuk apa, dikelola kembali ya. Nah itu adalah langkah sederhana yang saya lihat ya. Saya mencoba untuk membayangkan bagaimana seandainya semua masjid menerapkan itu ya. Keren banget itu. Karena mau tidak mau saya muslim ya Mas Yuda ya. Saya merasa bahwa konsumsi kita terhadap air itu lumayan banyak ya. Kita sholat kita sholat 5 kali sehari ya, 5 kali sehari, dan di setiap sholat untuk kita berwudu ya. Nah oleh karena itu sebenarnya ya, Rasulullah SAW itu sangat mencintai orang yang menjaga wudunya. Nah, menjaga wudu dalam arti di sini kan biar kita nggak konsumsi, salah satu mungkin manifestasinya adalah biar kita tidak terlalu menggunakan air. Karena Islam sendiri misalnya mengajarkan bahwa kita tidak boleh mubazir. Karena dalam ada sebuah dalil mengatakan innal mubazirina kanu ikhwan syaitin. Sebenarnya orang-orang mubazir itu adalah saudara-saudaranya setan. Jadi kita bayangkan loh, ngerinya banget. Kita diibaratkan sebagai saudara setan. Jadi ya jangan mubazir. Jangan mubazir, kawan-kawan. Nah, ini menarik nih, bahwa artinya setiap agama sebenarnya diajarkan bagaimana untuk mencintai lingkungan dan mengelola bumi itu sebaik-baiknya ya untuk kebermanfaatan. Nah, lantas bagaimana Kak Rifki melihat ada beberapa kelompok-kelompok agamawan atau kelompok-kelompok elit agama itu sebagai penyumbang kerusakan iklim itu sendiri? Contohnya di daerah itu beberapa organisasi keagamaan justru dia ikut menyumbang dan berkontribusi dalam kerusakan lingkungan itu di perusahaan yang memang merusak itu. Ini bagaimana nih? Karena Kak Rifki adalah seorang yang mengkaji tentang teori pembangunan, Kak Rifki melihat ini apakah suatu kontradiktif dari agama itu sendiri atau gimana nih? Kalau saya melihat itu adalah sebuah PR besar bagi kita agamawan ya. Sebagai orang agamawan orang agama beragama itu adalah sebuah PR besar, karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kapitalisme itu mengalami transformasi. Mungkin dulu kapitalisme kalau zaman kita kenal Karl Marx ada kaum borjuis, proletar. Nah sekarang kapitalisme itu dia itu seperti bunglon ya kalau saya bahasa ya. Jadi bisa melakukan manipulasi sedikit mungkin. Dan kenapa kaum agamawan yang sering disasar? Kita harus mengakui bahwa agama itu punya peran yang sangat sentral ya, khususnya di Indonesia ya. Punya peran yang sangat sentral, sehingga ketika para oligark atau orang korporasi itu ketika mampu memegang seorang tokoh agama, nah dia akan punya basis pengikut yang besar, sehingga penolakan terhadap proses pertambangan dan lain sebagainya itu akan lebih sangat-sangat minim, bisa dihindari ya. Berarti artinya konflik pertambangan antara pemerintah atau swasta dengan masyarakat itu bisa diminimalisir ya? Nah, itu sebenarnya itu menariknya agama ya. Dia bisa digunakan sebagai alat untuk melawan sebuah sebagai alat perlawanan, tetapi di satu sisi dia akan dimanfaatkan juga sebagai sebuah alat juga untuk meredam suara-suara di bawah ini, dan sebagai sebuah hegemonisasi ya terhadap kekuasaan yang mau tumbuh itu diredam sedemikian rupa. Lantas menarik nih Mas Rifki, bahwa artinya
kelompok agamawan diorganisir untuk para oligarki untuk meminimalisir konflik tadi. Ya. Nah, lantas bagaimana kaum agamawan yang mengikuti mazhab positifme atau yang dia berpikir bahwa ya saya ketika orang beragama ya harus menjaga lingkungan. Nah, bagaimana dengan orang yang jelas-jelas beragama tapi dia justru merusak? Nah, bagaimana kelompok-kelompok ini menyadarkan kelompok-kelompok yang paham agama tapi nyatanya justru dialah yang merusak, justru dialah yang nggak paham agama, atau gimana nih Mas Rifki melihat itu? Oke. Sebenarnya aku yang lihat gini ya, aku melihat dua kubu besar. Kubu yang pertama adalah kubu yang for money. Oke, for money. For money ya, for money. Dan kubu yang kedua mungkin orang-orang yang memang memiliki jalan yang lurus ya agamanya. Nah, tentunya mungkin tidak sesederhana itu ya, kita lihat ya. Menyadarkan mereka tidak sederhana dengan ngomong langsung ke mereka atau menyadarkan mereka lewat kampanye-kampanye atau khutbah-khutbah di masjid-masjid. Nah, itu tidak semudah itu ya, karena itu kita bicara tentang sebuah struktur, tentang sebuah sistem yang sangat besar yang membuat orang-orang agama itu ada dalam lingkungan itu. Mungkin mereka pada awalnya mungkin tidak terlalu tertarik masuk ke sana ya, tetapi gempuran godaan dari kiri, dari kanan dan lain sebagainya mungkin ada ya. Ini hanya sebagai analisis ya. Oke. Menarik tuh Mas Rifki, artinya bahwa sebenarnya yang bikin susah adalah strukturalisasi yang sangat luas itu, sehingga masalah ini sangat kompleks ya. Kita nggak bisa memetakan bahwa apakah ini bisa membuat kesadaran terhadap bagaimana mengelola krisis iklim tadi ya. Nah, Mas Rifki melihat bagaimana ketika kelompok-kelompok agama ini, misalnya kayak seperti Green Fed yang hari ini hadir sebagai upaya perlawanan terhadap krisis lingkungan itu dan berkolaborasi dengan warga, aktivis lingkungan dimanapun mereka berada, dan khususnya berelaborasi dengan RBK, apakah ini sebagai upaya positif bahwa ini akan memberikan dampak pembangunan berkelanjutan, khususnya mengurangi atau meminimalisir kerusakan lingkungan itu, walaupun kita tahu bahwa kerusakan lingkungan itu nggak bisa semata-mata langsung dikelola dengan baik, pasti butuh proses yang panjang untuk melihat itu. Gimana nih Mas Rifki melihat itu? Oke, saya melihat bahwa Green Wave ini memberikan sebuah sinyal yang sangat positif ya. Karena ini adalah sebuah gerakan global. Dia Green Wave ini kan adalah NGO internasional ya, yang berusaha untuk membangun sebuah gerakan global yang dimotori oleh agama-agama berbasis agama ya di seluruh dunia untuk melawan fighting the climate change. Nah, karena kita harus mengakui bahwa climate change ini adalah isu yang global. Isu global. Ini tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 kelompok atau negara-negara tertentu, tapi membutuhkan kolaborasi dari semua pihak di semua negara. Jadi harus ada gerakan kolaboratif dan masif terjadi. Tentunya ini akan membutuhkan proses ya, proses dan juga mungkin membutuhkan biaya juga ya. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita lihat di Kyoto Protocol, ada konferensi yang dari PBB tentang climate change, misalnya di Kyoto Protocol atau di Paris Agreement on Climate Change, itu di antara isi yang paling penting yang kita lihat adalah bagaimana bagaimana konferensi itu meminta pertanggungjawaban terhadap negara-negara maju yang selama ini melakukan industrialisasi besar-besaran sehingga menyebabkan polusi besar-besaran, khususnya di negara-negara selatan ya. Nah, oleh karena itu mungkin ada beberapa, kalau kita lihat ya, ada beberapa international aid namanya, bantuan internasional dari negara-negara maju untuk negara-negara di Global South ini, di bagian selatan. Itu adalah bentuk daripada kolaborasi bersama ya. Tetapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa di balik itu semua tentu masih ada juga proses industrialisasi yang dilakukan ya. Contohnya ya, kalau misalkan kita bicara tentang teori pembangunan, maka kita bicara tentang sebuah teori menarik namanya unequal ecological exchange. Jadi sebuah pertukaran
nilai ekologis yang sangat-sangat tidak sesuai. Nah, mungkin ibaratnya di sini kita bisa ibaratkan kita disuruh nanam kopi, nanam apa semuanya, dan kita untuk menanam kopi dan sawit sebagainya itu kita kan membuka large scale namanya, membuka lahan sebesar-besarnya dalam membuat sebuah perkebunan dalam skala besar, dan itu tentunya berdampak sangat besar ya terhadap kerusakan lingkungan. Nah, kemudian kita menjualnya dalam bentuk bahan mentah dan bahan setengah jadilah ke negara-negara maju, kemudian mereka mengalahnya dan mereka menjualnya lagi dengan harga yang jauh lebih mahal ya. Nah, itu ada kita lingkungan kita rusak, kita juga harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Atau yang kedua, kita lihat bagaimana sebuah industrialisasi terjadi di negara-negara berkembang ya. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan namanya cheap labor, pekerja yang murah. Nah, itu tujuannya. Jadi banyak industri-industri sekarang ini yang adanya di negara-negara berkembang. Contohnya kalau misalkan kita lihat produk-produk Nike, Adidas, mereka itu produknya ada di Bangladesh, ada di Vietnam. Nah, tujuannya adalah yang pertama ya untuk mendapatkan labor yang murah ya, yang murah. Nah, jadi ada paradoks sedikit ya. Itu yang saya coba lihat di sini. Artinya ada keparadoksan ya, bahwa hari ini juga kerusakan lingkungan juga dari hal-hal yang misalnya kayak pembukaan lahan juga bagian dari itu, bagian dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Misalnya juga kayak peternakan, misalnya kayak di Australia yang saya pernah baca bahwa bahasa di filmnya itu konspirasi bahwa ternyata sapi juga bagian dari kerusakan lingkungan. Misalnya di Australia tuh banyak orang yang melihara sapi dan akhirnya dia membuka lahan yang besar untuk peternakan sapi, dan hasil dari yang dibutuhkan oleh sapi, air dan segala macam rumput, itu justru bagian dari kerusakan lingkungan. Bagaimana yang mantan pernah kuliah ataupun alumni dari Australia ini, Mas Rifki melihat itu? Sebelum saya masuk ke dunia lingkungan itu, saya pernah bicara dengan salah seorang teman ya. Dia adalah seorang saintis lah dalam bidang peternakan. Kita bicara tentang bagaimana sebenarnya sapi itu menyumbang kerusakan iklim. Kerusakan iklim ya. Saya baru tahu ya waktu itu, karena apa yang dihasilkan oleh sapi itu namanya gas metan ya. Gas metana ya. Gas metan. Jadi gas metan itu dari sendawanya sapi itu membuat lapisan ozon itu rusak katanya. Saya belum melakukan penelitian sana ya. Tetapi yang menjadi menarik di sini juga adalah bukan cuma tentang ozonnya, tapi juga tentang pembukaan lahan besar-besaran itu, konsumsi besar-besaran yang dilakukan oleh orang. Itu kenapa terjadi? Karena ada konsumsi besar-besaran. Nah, kalau misalnya ada jurnal ya, judulnya Virtue and Vulnerability. Jadi di jurnal itu ada seorang peneliti dari universitas, lupa saya dari mana itu. Jadi intinya melihat bahwa laki-laki yang ada di negara-negara maju di bagian utara itu penyumbang polusi terbesar, penyumbang kerusakan iklim terbesar. Karena kenapa? Karena mereka makan daging lebih banyak daripada orang-orang di bagian selatan ini. Kemudian yang kedua, mereka melakukan traveling lebih banyak daripada orang-orang negara-negara di bagian selatan. Nah, sehingga ketika orang itu makan daging lebih banyak, maka demand makan daging itu semakin meningkat kan. Nah, otomatis kita harus menyiapkan suplainya. Akhirnya peternakan sapi itu menjadi ada di mana-mana, dan untuk membuat sebuah peternakan yang sustainable, maksudnya sustainable secara makanan dan lain sebagainya, tentu membutuhkan sumber daya yang sangat luar biasa banyak ya. Mungkin tidak hanya rumput ya, tetapi ada juga ada juga komponen-komponen lainnya yang dibutuhkan oleh sapi. Nah, kalau di negara-negara di Amerika itu salah satu makanan yang dipakai oleh sapi itu ada nama jagung juga jagung, kedelai itu jadi makanan sapi, jadi konsentrat mereka. Nah, konsekuensinya adalah pembukaan lahan besar-besar terjadi lagi, bukan hanya untuk peternakan, tetapi untuk menyediakan pakan ternak. Pakan ternak bagian dari kerusakan iklim. Nah, bukan hanya itu, untuk membuat sebuah large scale agriculture yang untuk pakannya itu harus dalam jumlah besar masif, tentunya membutuhkan sebuah
sebuah gebrakan ya. Makanya sekarang itu kalau misalnya Mas Yuda baca ada namanya GMO, Green Genetically Modified Organism. Jadi GMO itu adalah sebuah bibit yang dimana bibit itu akan menghasilkan banyak produktivitasnya tinggi, tetapi dia membutuhkan komponen-komponen lainnya seperti pupuk. Dia konsumsi pupuk itu menjadi semakin tinggi ya, pupuk, fertilizer, pestisida dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah kerusakan tanah terjadi lagi. Nah, itu adalah sebuah kompleksitas ya dalam dunia pembangunan dan lingkungan itu sendiri ya. Artinya saya melihat bahwa Mas Rifki, saya melihat di sini ada poin penting bahwa sebenarnya justru dalam pengelolaan krisis iklim itu juga kontradiktif dengan basis resource yang sangat luas dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Artinya semakin luas manusia menggunakan basis resource itu atau sumber daya itu, kerusakan iklim juga akan terus terjadi. Nah, apakah Mas Rifki meyakini bahwa sebenarnya pengelolaan lingkungan yang efektif itu justru dari basis resource yang kecil, misalnya hanya 1 kampung, 2 kampung yang mengelola itu justru lebih efektif dalam mengelola ini. Tapi kalau diterapkan dalam basis yang lebih luas, itu akan sangat susah. Kayak gitu, karena kebutuhan yang lebih besar ya, basis ekonomi yang besar, terus kebutuhan dari manusia itu juga semakin besar. Nah, ini yang membuat kerusakan iklim itu susah untuk ditekan. Apakah ini justru mempengaruhi bahwa hari ini kenapa gerakan-gerakan masyarakat atau gerakan-gerakan aktivis lingkungan itu sangat susah karena tidak sangat kontradiktif dengan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Nah gitu. Ini Mas Rifki melihat apakah memang hanya efektif ketika itu hanya dikelola di basis yang lebih kecil, bukan basis yang lebih luas. Gitu. Saya nggak berani berbicara tentang sebuah gerakan efektif atau nggak efektif ya. Karena saya melihat yang pertama adalah dengan adanya sebuah gerakan berarti semua orang itu nggak tidur. Ada orang yang peduli gitu. Peduli. Nah, itu yang paling penting pertama dulu. Ada orang yang peduli karena di dunia yang kita yang kita hidup sekarang ini, kerusakan iklim itu sudah sangat-sangat kita rasakan, tetapi mungkin nggak semua orang peduli dengan itu. Mungkin semua orang nggak merasakan itu ya. Mungkin semua mungkin atau di zona nyamannya mereka. Mungkin orang ada di zona nyamannya karena sudah terbuai dengan misalkan, oh aku lebih praktis nih, bisa mana-mana pakai plastik misalnya. Oh, aku lebih praktis nih, misalnya beli aqua botol di mana-mana. Beli air botol, air botolan di Indomaret dan lain sebagainya ya. Itu kan sebuah kita menjadi manusia yang saat ini tuh menjadi manusia yang nggak mau repot ya. Kita punya yang gampang-gampang aja nih. Benar-benar. Padahal kalau misalkan kita mau, kita bisa bawa air dari atau bawa tumbler apalah. Itu bisa kita manfaatkan, cuma kitanya nggak mau bawa itu ya, nggak mau repot. Nah, oke. Jadi saya membayangkan ya Mas Yuda ya, seandainya orang nggak menggunakan plastik lagi ya, nggak menggunakan plastik, nggak membeli nggak membeli air kemasan, otomatis secara tidak langsung perusahaan yang menjual itu akan kalang kabut juga ya. Siapa yang mau membelinya, mereka otomatis akan berusaha, mungkin nggak punya opsi lagi, mau nggak mau mereka akan berhenti produksi ya. Nah ini yang saya bilang gerakan perlawanan dari bawah itu ya, gerakan perlawanan dengan tidak mengkonsumsi sesuatu yang merusak itu adalah tindakan perlawanan ya Mas ya. Itu mungkin. Menarik nih Mas Rifki, bahwa itu bagian dari gerakan perlawanan ya, dengan kita tidak menggunakan secara masif botol aqua, botol plastik dan lain-lain, itu bagian gerakan perlawanan. Nah, bagaimana Mas Rifki melihat bahwa gerakan-gerakan ini bisa kolektif untuk membangun basis resource yang bisa memberikan kesadaran terhadap warga-warga dunia, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim itu sendiri? Saya melihat bahwa saya merasa bahwa harus ada dua gerakan dalam level berbeda ya. Yang pertama dalam level yang mungkin orang-orang elit pemerintahan dan sebagainya, mereka harusnya punya kesadaran lingkungan ya,
untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berbasis teknologis, dan juga gerakan akar rumput itu juga harus kuat, itu penting banget ya. Nah, untuk gerakan akar rumput sendiri, saya melihat bahwa ini akan terkonsolidasi dengan baik dan ketika para agamawan itu membedah kembali teks-teks keagamaan yang bicara tentang lingkungan ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, harus menghadirkan kembali teks-teks itu. Karena saya merasa, seperti kita ngobrol tadi Mas Yud ya, setiap agama itu mempunyai narasi lingkungan ya. Mereka fokus bahas lingkungan. Cuman mungkin selama ini belum terlalu masif ya. Nah, ini saatnya kita masifkan. Saya contohnya dalam Islam sendiri, kita lihat kiai, ustadz itu punya pengikut yang sangat banyak ya. Pengikut yang banyak, dan kalau misalkan mereka itu mampu mempengaruhi orang yang banyak, itu bayangkan berapa banyak orang yang tersadarkan dan berapa banyak orang yang ikut andil ya dalam gerakan-gerakan lingkungan ini sendiri. Nah, kalau kita melihat Islam itu sendiri, mau tidak mau kita harus bilang bahwa kita berada dalam keadaan yang sangat terancam ya. Karena kita harus mengakui bahwa negara-negara Islam menghadapi krisis iklim yang luar biasa. Taruhlah contohnya di Pakistan yang baru-baru ini ya, masih mayoritas penduduknya kan Muslim ya. Di sana terjadi banjir bandang yang menewaskan berapa orang, itu sangat-sangat banyak jumlahnya, beberapa bangunan yang hancur, dan itu kerusakannya sangat masif terjadi ya. Selain Pakistan, melihat juga bagaimana di Maldives sendiri. Maldives itu adalah negara yang mayoritasnya penduduknya Muslim juga, tetapi itu negara kepulauan yang kalau misalkan permukaan air laut itu naik, ya mereka akan tenggelam. Yap, benar. Nah, kita lihat juga negara-negara di Asia Tengah ya, yang juga berpenduduk Muslim, mereka itu secara geografis di negara mereka banyak gletser yang pegunungan es itu, dan ketika suhu bumi itu naik, otomatis itu akan membuat meleleh kan, dan potensi untuk banjir itu sangat besar. Atau lihatlah di Timur Tengah, yang dimana gurun pasir dan lain sebagainya, yang kebutuhan akan air itu lumayan tinggi, dan di sana stok air agak terbatas. Nah, ketika climate change ini makin masif, otomatis kekeringan akan terjadi di sana ya. Benar. Nah, oleh karena itu sudah saatnya ya kita bersatu untuk menyuarakan. Ini khususnya para kelompok agamawan ya, dimanapun, mau Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain, bersatu ya. Bersatu. Karena maksud yang orang-orang yang mayoritas Kristen juga kan, misalnya di Solomon Island, Fiji Island, dan juga orang-orang yang beragama Kristen juga di sana, mereka menghadapi permasalahan yang sama. Kita berada dalam situasi yang dimana krisis iklim itu sangat-sangat berdampak ya. Khususnya kalau di Indonesia sendiri ya, yang dipengaruhi adalah para petani misalnya maksudnya. Karena selama ini petani kita kan sangat bergantung terhadap iklim ya. Taruhlah misalnya seperti di kampung saya, para petani kopi itu sangat bergantung terhadap curah hujan. Nah, biasanya kan hujan itu ada siklusnya ya, dari bulan ini, dari bulan tertentu ke bulan tertentu. Nah, tetapi beberapa tahun belakangan ini hujan itu nggak menentu maksudnya. Kadang-kadang hujan itu terjadi di bulan ini, kadang-kadang nggak hujan, kadang-kadang hujan terus menerus. Nah, efeknya adalah kalau dalam tanaman kopi sendiri, hujan yang terus-menerus itu menyebabkan bunga kopi itu rusak. Dia hancur. Nah, hujan yang tidak ada membuat bunga kopi itu tidak bisa berbunga. Atau ketika dia sudah berbunga, kemudian kemarau panjang terjadi paceklik, bunga itu akan hangus. Nah, itu akan mempengaruhi kan produktivitas, dan itu berpengaruh lagi terhadap ekonomi. Makanya sebenarnya kita menjaga lingkungan itu adalah bagian daripada menjaga keberlangsungan ekonomi kita juga, Mas. Artinya berarti manusia dengan alam itu juga punya hubungan yang erat. Dalam proses pembangunan berkelanjutan atau kehidupan yang berkelanjutan. Sangat punya. Oke. Terakhir nih untuk menutup diskusi hari ini, bagaimana Mas Rifki melihat gerakan-gerakan di akar rumput ini bisa kolektif di masa datang? Nah, tanggapannya Mas Rifki untuk kawan-kawan yang sedang berjuang melawan para oligarki dan perubahan iklim itu sendiri. Oke, ini menarik nih. Untuk teman-teman yang berada di akar rumput,
sebenarnya perjuangannya sangat luar biasa ya. Karena kadang-kadang mereka itu bergerak di dalam sunyi lah kalau kita bilang maksudnya. Kadang-kadang mungkin nggak ada media yang meliput atau apalah, tapi mereka bergerak, dan itu adalah sebuah tindakan yang perlu kita apresiasi maksudnya. Iya. Nah, lalu apa yang mereka bisa lakukan adalah konsisten. Konsistensi itu adalah sebuah hal yang penting banget. Jangan sampai kita terjebak tren ya. Misalnya nih, tren sekarang orang bicara tentang lingkungan, tetapi ketika di media orang sudah nggak bicara tentang lingkungan, kita berhenti tuh mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Nah, itu yang sangat penting ya. Jangan sampai kita terjebak tren. Konsistensi itu yang penting. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Seperti yang kita sudah bicarakan tadi, kerusakan lingkungan itu terjadi secara global. Tentunya tindakan yang harus kita lakukan adalah tindakan global. Nah, oleh karena itu kita perlu berkolaborasi dengan entitas-entitas lain, kelompok-kelompok lain, baik itu di dalam ranah nasional, lokal maupun internasional. Kita harus punya jejaring yang luas. Karena ketika kita berjejaring, ada resource sharing di sana. Kita sharing resource sumber daya, ya. Kita sharing knowledge. Mungkin ada praktek-praktek gerakan-gerakan tertentu di tempat-tempat lain atau negara-negara lain yang menarik, itu bisa kita terapkan. Dan kita juga bisa berbagi pengalaman ya terhadap gerakan-gerakan lain ya, mengenai apa yang sudah kita lakukan, apa yang menarik. Kemudian ketika kita menghadapi sebuah tantangan, alternatif apa yang kita gunakan, terus apa yang membuat hambatan yang kita rasakan, dan bagaimana kita deal dengan hambatan-hambatan itu. Oke. 2 poin: komitmen, elaborasi, kolaborasi ya, konsistensi dan kolaborasi. Oke. Artinya saya melihat bahwa gerakan ini juga harus didukung kepercayaan ya, kepercayaan kita bersama, komitmen kita bersama, elaborasi yang dilakukan juga harus diperkuat, dimasifkan kembali, sehingga kita bisa melakukan kesadaran terhadap warga bahwa perubahan iklim itu sebetulnya bisa diminimalisir ya. Oke. Satu poin penting untuk menutup closing statement Mas Rifki untuk melihat ataupun dalam diskusi ini. Bagaimana ini? Hidup ekologis itu adalah hidup yang keren. Ekologis hidup yang keren. Karena hidup ekologis adalah hidup yang penuh kasih. Karena kita itu bukti kita mencintai anak kita, kita bukti mencintai cucu-cucu kita. Karena apa yang kita lakukan saat ini bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk generasi masa depan. Benar sekali. Saya membayangkan ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya cucu-cucu kita nanti itu mereka tidak kenal yang namanya hutan itu apa ya? Ternyata sudah tidak ada hutan ya. Hutan itu cuma ada dalam buku sejarah ya. Oh, dulu di sini itu terdapat hutan, terdapat sebuah kayu yang besar di sini. Sehingga mereka hanya bisa mengimajinasikan. Jadi mereka cuma bisa membaca itu dari teks-teks dalam buku-buku pelajaran. Itu yang kita berusaha hindari. Benar. Ya, itu sih Mas Yud. Oke, menarik. Saya rasa diskusi malam ini dengan hadirnya Mas Rifki yang banyak pengalaman, kajian-kajiannya yang sangat komprehensif, membuat kita melek mata ya terhadap perubahan iklim yang terjadi juga masif, dan kita butuh gerakan yang masif juga yang mendunia terhadap perubahan iklim itu sendiri. Saya melihat bahwa Mas Rifki dengan kajian teoritiknya tentang studi pembangunan melihat bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus juga mementingkan ekologis ya. Kajian ekologis itu penting. Nah, untuk menutup hari ini, diskusi malam ini khususnya yang hangat ini, saya berharap di kemudian hari para gerakan-gerakan literasi, gerakan-gerakan ekoliterasi bisa memberikan ruang kosong terhadap kelompok-kelompok gerakan yang belum masif di tingkat lokal untuk memperjuangkan perubahan iklim itu sendiri. Oke, Mas Rifki, terima kasih banyak diskusi yang menarik malam ini. Saya harap Mas Rifki datang kembali ke podcastnya Rumah Baca Komunitas dan berelaborasi, memberikan pemahaman yang radikal ya, khususnya terhadap para oligarki politik yang hari ini justru masif melakukan kerusakan lingkungan. Salam literasi Mas Rifki. Semangat selalu.